Cek, cek. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Sri, Ibu Rina, dan Ibu Mariana. Terima kasih sudah hadir di dalam Google Meeting ini untuk membahas dasar-dasar menggunakan Google Meet sebagai media pembelajaran untuk pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan untuk langkah-langkah persiapan menyiapkan sebuah Google Meet sebagai media atau alat belajar untuk siswa. Langkah yang pertama itu yang perlu kita lakukan, kita perlu menyiapkan akun Google Mail untuk nanti membuat link Google Meet. Langkah yang kedua adalah langkah awal masuk Google Meet-nya. Lalu langkah yang ketiga itu bagaimana nanti untuk share link. Dan langkah yang keempat itu bagaimana untuk mempresentasikan hasil atau modul kita di dalam Google Meet. Atau bahan ajar kita nanti di dalam Google Meet. Baik, masuk ke langkah yang pertama. Silahkan nanti Bapak Ibu bagi beberapa kelompok. Di kelompoknya masing-masing membuat ulang untuk Gmail-nya. Disilahkan masuk ke dalam link, itu ketikkan Gmail, lalu di dalam Google tersebut, buatlah akun Gmail seperti yang ada pada poin B, seperti ini. Setelah itu, setelah Bapak Ibu masuk, langsung klik saja buat akun, kemudian nanti untuk yang C, silahkan ketikkan nama depan dan nama belakang. Lalu disertakan juga nama pengguna dan kata sandi. Gunakan minimal 8 karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Misalnya di sini nama depannya adalah Danang, nama belakangnya adalah Said. Lalu untuk nama pengguna, silakan Ibu isikan nama domainnya saja atau nama depannya saja. Ketika nama depan tersebut sudah ada yang menggunakan di dalam Gmail, otomatis akan disarankan. Nah, silahkan klik salah satu saran. Misalnya di sini ada Danang Said 00, Danang Said 03, lalu Said Danang 06. Silakan Bapak Ibu itu nanti klik salah satunya. Kemudian langkah yang berikutnya, verifikasi telepon. Di sini verifikasi nomor telepon itu sangat penting Bapak Ibu, ketika nanti suatu saat nanti Bapak Ibu lupa dengan passwordnya, nomor telepon yang sudah dimasukkan dalam Google atau akun Google itu bisa untuk merubah kata sandi atau password yang Bapak Ibu dulu pernah masukkan di dalam akun Google. Kemudian standar keamanan. Nah, di sini perlu nanti diklik tombol berikutnya. Sebelumnya itu masukkan email pemulihan Bapak Ibu. Jadi selain membuat email baru khusus nanti untuk Google Meet, silahkan Bapak Ibu masukkan email pemulihan. Email pemulihan ini yang ada di poin A bisa dengan email yang sudah ada atau sudah pernah digunakan dan masih aktif. Setelah itu masuk ke poin B, silahkan masukkan tanggal lahir, bulan, dan tahun Anda. Lalu klik berikutnya. Setelah itu, langsung klik tombol saya ikut, lalu juga yang kedua saya setuju. Itu untuk sinkronasi awalnya. Nah, di sini masuk ke langkah kedua Bapak Ibu. Di sini bagaimana nanti kita itu untuk memulai rapat baru atau gabung dengan rapat. Nah, ketika gabung dengan rapat itu sebetulnya tidak harus masuk ke Gmail dulu karena memang linknya sudah di-share oleh yang nantinya memimpin sebuah rapat. Cukup Bapak Ibu itu ketika nanti masuk untuk rapat baru atau membuat Google Meet dengan domain yang Bapak Ibu sendiri inginkan. Maksudnya domain di sini itu
biar Bapak Ibu itu bisa mengontrol siapa yang bisa masuk ke dalam Google Meet atau siapa yang tidak bisa masuk ke Google Meet. Nah, gitu, Bu. Nah, rapat baru. Silahkan klik nanti rapat barunya, silahkan diklik, kemudian masuk ke di sini, Bu. Ini poin yang paling penting ketika mau masuk ke Google Meet. Biasanya itu langsung pada mulai sekarang seperti itu, padahal Google Meet tersebut disiapkan untuk 2 hari atau 3 hari ke depan. Nah, ketika mulai sekarang, otomatis meetingnya sudah langsung mulai pada hari itu juga, jam itu juga, dan detik itu juga. Lalu bagaimana untuk nanti kita menyiapkan rapat untuk 2 hari atau 3 hari, atau ketika kita gunakan untuk media pembelajaran itu, kita mau terjadwal misalnya Senin depan kita akan mengadakan Google Meet dengan siswa. Itu kita cukup klik salin link saja. Ini yang seperti logo kertas 2 ini. Silakan klik ini, lalu masuk ke WA grup kelas dan klikkan di situ, dipastekan di situ, dikopikan di situ link tersebut. Tinggal link tersebut diberi keterangan. Contoh keterangannya adalah silakan untuk pembelajaran mata pelajaran sejarah, pertemuan minggu depan tentang pengertian sejarah bisa kita adakan melalui tatap muka virtual melalui link di bawah ini seperti itu. Itu bisa terjadwalkan untuk Senin depan atau 2 minggu ke depan itu bisa. Nah, sebetulnya masih ada satu ikon di sini, itu kirim undangan. Nah, kirim undangan ini di sini ketika mau disinkronkan dengan LMS, Ibu. Tapi ketika LMS tersebut harus disinkronkan dengan LMS sekolah ini. Nah, ini jarang sekali dipakai. Biasanya kirim undangan ini itu untuk rapat-rapat besar seperti diklat yang sedang kita jalani di diklat PSP itu menggunakan ini, Ibu. Dan ketika mulai sekarang, ketika kita misal ada pertemuan atau rapat dadakan dengan anggota organisasi ataupun dengan apa, boleh menggunakan ini. Untuk pembelajaran sebaiknya menggunakan ikon yang salin link. Langkah berikutnya masuk ke, nah di sini Ibu, pastekan di kelompok diklat Anda atau di kelompok grup pelajaran Anda. Setelah dipaste link tersebut sebaiknya disertai dengan keterangan yang seperti tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu, diberi keterangan link tersebut nantinya akan digunakan untuk apa, kapan dijalankannya atau bagaimana sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ketika memulai Google Meet sebaiknya ditutup semuanya mikrofon, baik mikrofon ataupun video. Hal ini difungsikan supaya kita itu bisa masuk lebih cepat ke domain Google Meet-nya, biar nggak ngadat ketika kita itu mau masuk ke, misal kita menyiapkan satu itu untuk WA web, tab satu untuk WA web, tab 2-nya untuk Google Meet. Nah, itu nggak terpengaruh sinyal, gitu. Kita pastikan dulu di sini, baru nanti kita klik gabung sekarang. Loh, Pak, itu di situ kok ada presentasi kan? Jangan dulu, ini jangan dulu diklik presentasinya. Ketika langsung presentasikan, kita nggak bisa melihat diri kita sendiri, itu nanti ketika di Google Meet-nya. Lebih baik langsung ke gabung sekarang saja. Lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini. Lalu bagaimana untuk melakukan presentasi? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang bisa tadi seperti Bu Rina sampun saged nggih Bu? Saged. Nggih. Nah, akan tetapi Ibu Rina saya mau tanya, ketika Bu Rina itu mempresentasikan melalui grup itu kan dengan yang arah panah itu ya Bu ya, ada beberapa pilihan Ibu. Dengan anak panah yang ke atas. Ya, ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama seluruh layar Anda, seperti itu ya Bu. Lalu yang kedua ada
Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk melanjutkan presentasi saya tadi sebagai imbas untuk Bapak Ibu dalam bagaimana mempresentasikan sebuah presentasi ke dalam Google Meet, silahkan nanti Ibu Rina atau Bu Mariana atau Bu Sri Haryanti dari kelompoknya masing-masing mencoba untuk mempresentasikan. Mulai mungkin langsung saja ya Bu ya. Dari Ibu Rina, silahkan Ibu mencoba untuk mempresentasikan. Iya Pak, tadi saya sudah mencoba untuk bagaimana cara nge-share PPT di Meet. Alhamdulillah bisa berhasil. Oke, Ibu, silahkan coba untuk langsung dipraktekkan Ibu di room besar ini. Oh iya Pak. Bentar Pak. Oke, siap. Ibu Mariana dan Bu Sri siap-siap ya Bu ya. Ya, Sudah muncul Pak? sudah Nah, Bu, sudah. proses lah. Nah, ya selamat Oh, Ibu iya. sudah dapat mempresentasikan untuk presentasi PPT-nya di room besar ini. Nah, silahkan coba Terima untuk kasih Bu Pak. J. Silahkan sekarang untuk Bu Mariana. Gantian mencoba untuk mempresentasikan di room besar. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya mencoba untuk presentasi ya Pak, PPT yang akan dipresentasikan. Sebentar ya Pak. Ji, siap. Ibu Sri Haryanti siap-siap Ibu. Ye, Sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? sudah. Oke. Ji, selamat. Ji, silahkan sekarang gantian Bu Sri Haryanti. Ye, bismillah. Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa? Alhamdulillah sudah bisa semuanya. Semoga Alhamdulillah. semoga nanti apa yang kita dapatkan dalam pembahasan di room besar ini ataupun room kecil sesuai dengan kelompok Bapak Ibu bisa bermanfaat ketika nanti untuk media pembelajaran ataupun untuk pengimbasan kepada guru-guru atau rekan-rekan guru di sekolah. Seperti itu Amin. Bapak Ibu. Nggih, cukup nggih Bapak Ibu? Iya Pak. Ye, Ini Pak. Nggih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.